Itu tuh saya langsung menyerahkan kepada anak-anak muda, dan saya malah berusaha ada di ring luar, dan emang bener gitu. Ketika kita percaya, larinya beda. Sambil kemudian saya yang dalam tanda petik itu ya merasa emang ketuaan, ya judulnya rapat saja mendengar apa yang menjadi cita-cita, menjadi impian. Dan alhamdulillah hari ini dengan izin Allah, Darul Quran ada di 8.000 cabang hari ini di 5 benua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nahi Mungkar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungannya. Sahabat, di video opening kita telah menyaksikan di mana Yusuf Mansur mengatakan bahwa cabang dari Darul Quran di 5 benua itu ada 8.000 cabang. Di video yang lain dia pernah mengatakan bahwa Darul Quran itu sudah punya cabang di 5 benua dengan jumlah 10.000. Wah, ini tentu saja fantastis, betul-betul fantastis. Nah, mari kita lihat kondisi real dari pesantren Darul Quran yang dibangun oleh Yusuf Mansur itu. Yang pertama harus kita bedakan antara pesantren Darul Quran dengan rumah-rumah tahfiz Darul Quran. Kalau pesantren jumlahnya masih sedikit, tidak begitu banyak. Tetapi kalau rumah-rumah tahfiz yang jumlah santrinya sekitar 5 sampai 15 itu memang ada banyak. Ya, jumlahnya mungkin masih ratusan. Tidak benar kalau itu jumlahnya ribuan sebagaimana diklaim oleh Yusuf Mansur. Dan dia tidak pernah bisa memberikan klarifikasi yang benar terhadap data ini. Nah, yang pertama adalah pesantren Darul Quran untuk putra. Ini dari SD, SMP, sama SMA. Itu data yang ada di tahun ajaran 2019-2020, jumlah santrinya 1.600-an siswa. Di tahun ajaran 2025-2026 jumlah santrinya melorot menjadi 449. Ini yang putra. Yang putri yang ada di daerah Cikarang, Kabupaten Bekasi, itu jumlah santrinya di tahun ajaran 2019-2020 sebanyak 500-an orang. Di tahun ajaran 2025-2026 jumlah santrinya melorot menjadi 114 siswa. Nah, pertanyaannya adalah mengapa ini bisa terjadi? Jawabnya
cukup mudah untuk menjadi renungan kita bersama. Perlu kita ingat bahwa pesantren atau sekolahan itu adalah dunia moralitas, mendidik anak bangsa menjadi berkualitas dan bermoral tinggi. Faktanya, Yusuf Mansur sebagai pemrakarsa, sebagai pemilih, ya, itu tidak menunjukkan hal yang demikian. Yusuf Mansur, tutur katanya cukup sombong, komitmennya tidak pernah, hampir tidak pernah ditepati. Dan jika ada masalah, dia lari dari masalah itu. Nah, karena ini adalah dunia moralitas, orang akhirnya bertanya-tanya, kok pemilik pesantrennya seperti itu? Kok kiainya seperti itu? Inilah salah satu mengapa pesantren ini dari tahun ke tahun melorot tajam. Karena dunia pendidikan adalah dunia moralitas, dunia keadaban. Sementara perilaku Yusuf Mansur itu tidak bermoral, tidak beradab. Maka lambat laun orang tua yang ingin menyekolahkan atau yang sudah mendidikkan anak-anaknya ke pesantren Darul Quran ini menarik diri. Ini adalah jawaban yang paling logis yang bisa diberikan. Karena dunia pesantren, dunia keadaban. Ketika pemiliknya, pemrakarsanya dinilai oleh masyarakat tidak beradab. Tidak beradab itu antara lain tidak satunya kata dengan perbuatan, gitu ya. Membuat investasi di ujungnya adalah bermasalah dan dia tidak mau bertanggung jawab, dan berbagai jenis kebohongan lain yang dilakukan oleh Yusuf Mansur. Dengan demikian maka terjawab sudah mengapa pesantrennya Yusuf Mansur dari tahun ke tahun bukan mekar gitu ya, sebagaimana pesantren-pesantren lain dari tahun ke tahun itu tumbuh, tetapi ini justru menyusut, dan nyusutnya itu tajam sekali. Nah, pelajaran paling berharga bagi kita, maka ketika kita berbicara Al-Quran, kita berbicara tentang kemanusiaan, tentang keadaban, tentang moralitas. Dan ketika pemrakarsa, pemiliknya, ustadznya tidak sesuai dengan apa yang dia omongkan, perbuatannya tidak sesuai dengan kenyataan, tidak adanya satu kata dengan perbuatannya, maka lambat laun masyarakat akan tahu. Dan ketika masyarakat ini tahu dan memahaminya, maka mereka akan menarik diri atau menarik anak-anaknya dari pesantren tersebut. Lalu Yusuf Mansur membuat opsi lain. Apa itu? Darul Mansur. Darul Mansur pun juga tidak laku. Salah satu contohnya adalah Darul Mansur yang ada di Rumpin, Bogor, Jawa Barat. Ini sudah digagas, sudah didesain sejak 2018. Tetapi sampai hari ini itu tidak satu bangunan pun ada di rencana lokasi
Darul Mansur tersebut. Karena apa? Tanahnya tidak kunjung dibebaskan. Tanahnya memang sudah ada, tapi kan pemiliknya masih belum melepas. Padahal yang di Rumpin ini sejak 4 tahun yang lalu itu sudah dimintai sedekah ini jemaah untuk bangun masjid, bangun kelas, dan bangun asrama untuk para santri. Ternyata sampai hari ini, walaupun sedekahnya itu sudah masuk, pesantrennya tidak ada. Tidak ada pertumbuhan apapun di situ. Ini adalah salah satu bentuk kebohongan Yusuf Mansur kepada publik. Ini belum lagi yang menyangkut investasi-investasi, apakah itu batu bara, apakah itu patungan usaha yang membangun Hotel City di Kota Tangerang, apakah itu Kondotel Moyavidi yang ada di Yogyakarta, apakah itu tabung tanah, dan seterusnya. Bahkan menghimpun dana umroh merdeka untuk mitra Paitren yang jumlahnya sampai 7.000 lebih calon jemaah sejak 2015 sampai 2019, dan sampai hari ini tidak ada yang diberangkatkan. Nah, calon jemaahnya sudah membayar Rp3.500.000, dan itu pun mereka adalah mitra Paitren. Paitrennya sendiri sudah dihentikan oleh OJK, nyungsep baik Paitren yang bayar-bayar maupun Paitren Aset Manajemen yang melantai di Bursa Efek. Nah, saudara, dari sini kita bisa menyimpulkan dunia pendidikan adalah dunia keadaban, dunia moralitas. Maka ketika nuansa ini tidak dipegang teguh oleh para pemangkunya, maka tunggu saat kehancurannya. Dan Darul Quran maupun Darul Mansur itu jelas-jelas nyungsep pada hari-hari ini. Kita memang bersedih kenapa dunia pendidikan kok akhirnya seperti ini. Tetapi ketika kita melihat sepak terjang dari tokoh utamanya Yusuf Mansur, maka kita akan memakluminya. Dan ini adalah akibat dari ulah, dari ucapan, dari perilaku Yusuf Mansur itu sendiri. Saudara, bagaimana pendapat Anda? Silahkan ditulis di kolom komentar. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.